Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Parmana Putra dari kelas 12 IPA 1. Ingin sedikit menjelaskan mengenai materi demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilu tahun 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari tahun 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Untuk lebih jauhnya, Presiden Soekarno menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menggantikan dengan suatu demokrasi yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Presiden tahun 1957 sebagai berikut. 1. Pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan penimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan partai yang disebut golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Langkah pertama adalah pada tanggal 6 Mei tahun 1957, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957. Melalui Panitia Perumusan Dewan Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Ahan Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang Dasar sementara. Atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR pada 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan undang-undang adalah Dewan Konstituante, maka dalam sidang konstitusi tanggal 22 April tahun 1999, Presiden Soekarno meminta Konstituante untuk menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 45 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai konstitusi negara yang tetap. Usulan Presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga 3 kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara. Pada tanggal 3 Juli tahun 1959, sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses, di mana beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang, kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik antar politik semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya.
ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI. Untuk mencegah munculnya ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat Ahana Sution mengeluarkan Perpu atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstitusi yang berlaku mulai tanggal 3 Juli tahun 1959. Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang Dasar 45 dengan suatu dekret Presiden. Pada tanggal 3 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda, dan anggota Dewan Nasional Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung Mr. Wiryono Pradiptro untuk menyepakati diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara tanpa adanya persetujuan konstituante. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno yang dikenal dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara dan berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota DPR, ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat, salah satu konseptor Dekret Presiden, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan Dekret Presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 45. Melalui Dekret Presiden, konsepsi demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui Statute Recht, hukum negara dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Tanggal 10 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja, yang dipimpin langsung oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan 2 wakilnya, yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet Kerja terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian, dan Jaksa Agung diangkat sebagai menteri ex officio. Untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, maka tidak ada satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik, sehingga untuk memberikan tekanan pada sifat non-partai, beberapa menteri keluar dari partainya, seperti Subandrio dari Partai PNI dan J. Leimena dari Partai Kristen Indonesia. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Kabinet Kerja terdiri atas lembaga yudikatif, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, serta lembaga yang meliputi Wakil Ketua MPRS dan Ketua DPR GR, sehingga seorang pejabat dapat memangku jabatan pada 2 bidang pemerintahan yang berbeda, yaitu memegang jabatan lembaga legislatif atau yudikatif dengan status eksekutif.
Sistem ini meninggalkan konsep trias politika sekaligus menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Langkah ini mendapat tantangan dari tokoh-tokoh partai politik, tetapi tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno. Bentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli tahun 1959 yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 17 Agustus tahun 1959, Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato ini berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. DPAS menetapkan pidato Presiden Soekarno menjadi GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia. Yang disingkat menjadi Manipol. 31 Desember tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang dilandasi oleh penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang dilandasi oleh penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 di bawah pimpinan Khairul Saleh. Anggota MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Pengangkatan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggota MPR dipilih melalui pemilu. Tokoh-tokoh yang diangkat sebagai anggota MPRS harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 45. 2. Setia pada perjuangan bangsa Indonesia. 3. Setuju dengan Manipol. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno nomor 2 tahun 1959. Sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan GBHN. Sementara itu, untuk DPR hasil pemilu tahun 1995 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang Dasar 45. Dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. Pada awalnya, DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno. Hal ini ketika secara aklimasi dalam sidang 22 Juli tahun 1959 menyetujui Dekret Presiden. Akan tetapi benih konflik mulai tumbuh ketika Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden untuk meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan untuk melaksanakan program kabinet kenegaraan sesuai dengan 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan bahwa mandat tersebut pasti akan diberikan, namun Presiden Soekarno menolak. Ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini Presiden tidak mau terkait dengan DPR. Konflik terbuka antara Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR pada tanggal 5 Maret tahun 1960 oleh Presiden. Presiden membentuk DPR gotong royong. Para anggotanya yang ditunjuk Presiden tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik. Para anggota yang ditunjuk Presiden tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan
pertimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Sehingga dalam DPR gotong royong terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu wakil partai dan golongan fungsional, dengan perbandingan 130 wakil partai dan 153 golongan fungsional. Pelantikan DPR gotong royong dilaksanakan pada 25 Juli tahun 1960 dengan tugas pokok pelaksanaan manipul, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR GR adalah pembantu presiden, mandataris MPR dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPR. Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI yang mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR GR. Akan tetapi sikap ini berubah setelah jatah kursi NU dalam DPR GR ditambah. Namun Kiai Haji Wahab Hasbullah Rais Aam NU menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet, dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tokoh PNI yaitu Mr. Sartono dan Mr. Ishak merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada. Bahkan Ishak menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk dalam DPR GR bukanlah wakil PNI, sebab mereka hasil dari pertunjukan sikap tokoh partai yang menolak DPR GR bergabung dalam kelompok 5 Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam 5 Demokrasi ini meliputi tokoh partai NU, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII, dan beberapa panglima daerah yang memberikan dukungan. Liga Demokrasi mengusulkan untuk perubahan DPR GR. Liga ini kemudian dibubarkan oleh Presiden. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegaskan demokrasi terpimpin adalah membentuk Front Nasional, yaitu organisasi massa yang bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45. Lembaga baru ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1999. Front ini diketuai oleh Presiden Soekarno. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang penginteraksian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi dengan eksekutif. MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Proses integrasi lembaga-lembaga negara menyebabkan kedudukan pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan berhak ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaga yang masing-masing. Selain itu, Presiden Soekarno juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi MPRS berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPRS merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Sekian video pembahasan mengenai materi demokrasi terpimpin. Semoga pembahasan dari saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.